Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mu'alif Hari Wahyudi selaku pemateri pertama dari kelompok 6. Nah kawan-kawan, pada kelompok ini kami akan membahas materi kami, yaitu terkait tentang dinamika historis, konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Nah kawan-kawan, pada bagian ini mungkin kawan-kawan akan ada beberapa pertanyaan. Bagaimana sih konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan itu? Apa saja sumber historis, sosiologis, serta politis penegakan hukum yang berkeadilan yang ada di Indonesia? Lalu apa saja dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia? Dan bagaimana sih esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia? Mau tahu? Tonton terus video ini ya. Nah kawan-kawan, hal pertama yang akan kita bahas adalah konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Menurut Thomas Hobbes, dalam bukunya Leviathan pernah mengatakan Homo homini lupus, yang artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Manusia memiliki keinginan dan nafsu yang berbeda-beda antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Menurut Cicero pernah menyatakan ubi societas ubi ius, artinya di mana ada masyarakat di sana pasti ada hukum. Dengan kata lain, sampai saat ini hukum masih diperlukan, bahkan kedudukannya semakin penting. Menurut Cronenberg dan TKB Sabarudin, kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur, dan tertib. Manusia perlu sejahtera. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban, maka tujuan negara itu terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih luas adalah setiap manusia terjamin kesejahteraannya di samping keamanannya. Dengan kata lain, negara yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat perlu ikut menyejahterakan masyarakat. Negara kita telah memiliki lembaga peradilan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ialah Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi. Apabila kita mengacu pada bunyi pasal 24, maka lembaga negara Mahkamah Agung, Konstitusi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dalam kekuasaan, kehakiman, atau sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Dalam teori tujuan negara, pada umumnya ada 4 fungsi negara yang dianut oleh negara-negara di seluruh dunia. Yang pertama, melaksanakan penertiban dan keamanan. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Yang ketiga, pertahanan. Dan yang terakhir, menegakkan keadilan. Peraturan perundangan dalam bidang hukum pidana, kita memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau biasa kita sebut dengan sebagai KUHP, dan Kitab Undang-Undang Hukum Secara Pidana atau KUHAP. Dalam bidang peradilan, kita memiliki peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara atau bisa disingkat sebagai PT-UN. Selain itu, ada juga peradilan yang sifatnya ad hoc, misalnya peradilan tindak pidana korupsi atau tipikor. Alasan mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. Alasan penegak hukum yang berkeadilan supaya dapat terciptanya keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Indonesia merupakan negara hukum. Hukum merupakan peraturan yang bertujuan untuk mengatur kehidupan dan menciptakan ketertiban di masyarakat. Alasan penegakan hukum yang adil adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu demi mencapai pelaksanaan hukum yang normal, damai, dan tidak terjadi pelanggaran. Yang kedua, tidak merugikan pihak tertentu. Yang ketiga, menunjukkan ketegasan dari pelanggar agar memberi efek jerah. Dan yang terakhir, mengurangi tingkat kejahatan dengan memberlakukan hukum secara adil. Konsep penegakan hukum pada dasarnya, konsep isu manusia dari penegakan hukum. Tentunya kegiatan isu manusia akan muncul berbagai ragam.
Mungkin konsep dari masyarakatnya ada yang menyatakan pada kehidupannya hidup berkesadaran, hidup masyarakatnya menjadi tidak percaya atau bisa menjadi menang tapi akan kehilangan kepercayaan alias dapat menjadi kacau. Menjadi kehilangan orang baik, hidupnya tidak aman, banyak tindakan kriminal dan kondisi lain yang menunjukkan konsep dirinya menjadi negatif. Mungkin juga di setiap lembaga masyarakat ada penataan. Urgensi penegakan hukum di Indonesia. Urgensi penegakan hukum di Indonesia adalah negara hukum. Artinya, negara semua kegiatan ditentukan atau ditetapkan oleh pemerintah serta kegiatan yang dijalankan semua kemasyarakatannya berdasarkan hukum. Hendaknya bukan didasarkan pada kekuasaan saja. Baiklah, selanjutnya akan disambung oleh pemateri kedua. Kepada Reta, dipersilahkan. Materi selanjutnya yaitu sumber historis, sosiologis, politis penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Menurut ahli filsafat Jerman Gustav Rajut mengatakan bahwa 3 unsur dalam penegakan hukum yaitu yang pertama unsur keadilan. Dalam pelaksanaannya, hukum yang tidak adil akan mengakibatkan keresahan masyarakat, sehingga wibawa hukum di mata masyarakat akan luntur. Apabila masyarakat tidak peduli terhadap hukum, maka ketertiban dan ketentraman masyarakat akan terancam, yang pada akhirnya akan mengganggu stabilitas nasional. Yang kedua yaitu unsur kemanfaatan. Dalam menjalankan tugasnya, penegak hukum harus mempertimbangkan apakah proses penegakan hukum dan pengambilan keputusan memiliki manfaat bagi masyarakat. Yang ketiga yaitu unsur kepastian, artinya penegak hukum pada hakikatnya adalah perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang. Misalnya, seorang yang melanggar hukum akan dituntut pertanggungjawabannya atas perbuatan itu melalui proses pengadilan dan apabila terbukti bersalah akan dihukum. Dalam rangka penegakan hukum, aparatur penegak hukum harus menunaikan tugas sesuai dengan tuntutannya yang terdapat pada hukum material, yang mana memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan dan hubungan yang berupa perintah dan larangan. Yang kedua yaitu hukum formal atau hukum acara, yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum material. Agar masyarakat patuh dan menghormati hukum, maka aparat hukum harus menegakkan hukum dengan jujur, tanpa pilih kasih, dan adil. Selain itu, aparat penegak hukum hendaknya memberikan penyuluhan hukum secara intensif dan persuasif, sehingga kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum semakin meningkat. Dengan cara demikian, akan terbentuk perilaku warga negara yang menjunjung tinggi hukum serta taat pada hukum. Untuk menjalankan hukum sebagaimana mestinya, dibentuk beberapa lembaga aparat penegak hukum, yaitu yang pertama kepolisian yang berfungsi utama sebagai lembaga penyelidik dan penyidik. Yang kedua yaitu kejaksaan yang fungsi utamanya sebagai lembaga penuntut. Yang ketiga kehakiman yang berfungsi sebagai lembaga pemutus atau pengadilan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Olivia. Materi selanjutnya yakni dinamika dan tantangan penegak hukum yang berkeadilan di Indonesia. Di era globalisasi yang penuh dengan iklim netralisme, banyak tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum. Mereka harus memiliki sikap baja, akhlak mulia, dan karakter yang kuat dalam menjalankan tugas. Dalam hal ini, aparatur penegak hukum harus kuat dan siap menghadapi berbagai cobaan, ujian, godaan yang dapat berakibat jatuhnya wibawa sebagai penegak hukum. Selain itu, pemerintah perlu melakukan upaya preventif dalam mendidik warga negara termasuk melakukan pembinaan kepada semua aparatur negara secara terus-menerus. Apabila hal ini telah dilakukan, maka ketika ada warga negara yang mencoba melakukan pelanggaran hukum, aparatur penegak hukum harus bekerja secara profesional dan berkomitmen menegakkan hukum. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mu'alif. Baiklah, pada materi bagian keempat ini yaitu esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia akan saya bawakan. Indonesia adalah negara hukum, artinya negara yang semua penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan serta kemasyarakatannya
berdasarkan atas hukum, bukan didasarkan atas kekuasaan belaka. Indonesia atau Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Artinya negara yang bukan didasarkan pada kekuasaan belaka, melainkan negara yang berdasarkan atas hukum. Artinya, semua persoalan kemasyarakatan, kewarganegaraan, pemerintahan, dan kenegaraan harus didasarkan atas hukum. Teori tentang tujuan negara dari Cronenberg ini mendapat sambutan dari negara-negara pada umumnya, termasuk Indonesia. Menurut Thomas Hobbes dalam bukunya Leviathan pernah mengatakan Homo homini lupus artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Manusia memiliki keinginan dan nafsu yang berbeda-beda antara manusia yang satu dan manusia yang lainnya. Nafsu yang dimiliki manusia ada yang baik dan ada yang buruk. Inilah salah satu argumen mengapa aturan hukum diberlakukan. Kondisi yang kedua tampaknya bukanlah hal yang tidak mungkin bila semua masyarakat tidak memerlukan aturan hukum. Namun, Cicero pernah mengatakan, ubi societas ibi ius, artinya di mana ada masyarakat di sana ada hukum. Dengan kata lain, sampai saat ini hukum masih diperlukan, bahkan kedudukannya masih sangat penting. Upaya penegakan hukum di suatu negara sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Kita disarankan untuk mengkaji teori tujuan negara dalam buku Ilmu Negara Umum. Menurut Cronenberg dan TKB Sabarudin, kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur dan tertib. Manusia perlu juga sejahtera. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban, maka tujuan negara itu sangat sempit. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya di samping keamanannya. Dengan kata lain, negara yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat perlu ikut menyejahterakan masyarakat. Teori Cronenberg tentang negara hukum ini dikenal luas dengan nama teori negara kesejahteraan. Baiklah, cukup sekian dari presentasi hasil kerja kelompok kami. Apabila ada kekurangan, itu berasal dari kami sebagai manusia dan kelebihan hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih atas menonton video ini. See ya.